Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Materi kali ini menerangkan tentang prestasi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin adalah tokoh yang paling istimewa. Mereka merupakan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ikut berjuang dalam berdakwah dengan Nabi selama di Mekah dan Madinah. Mereka adalah menjadi pemimpin Islam setelah Rasulullah wafat. Siapa saja yang menjadi Khulafaur Rasyidin itu? 1. Abu Bakar As-Siddiq, memerintah selama 2 tahun. 2. Umar bin Khattab, memerintah selama 10 tahun. Yang ketiga, Utsman bin Affan, memerintah selama 12 tahun. Yang keempat, ada Ali bin Abi Thalib, memerintah selama 5 tahun. Membudayakan musyawarah yang lebih demokratis dalam pemerintahan dan masyarakat. Menumbuhkan loyalitas umat Islam dan tentara kepada pemerintah yang memberi dukungan atas semua kebijakan khalifah. Membudayakan musyawarah dalam menyikapi setiap masalah yang timbul. Membangun pemerintah yang tertib di pusat dan di daerah. Membangun militer yang disiplin dan tangguh di medan tempur. Keberhasilan menguasai wilayah Palestina dan Syria, pasukan Muslim terus menyebarkan dakwah Islamnya. Berhasil menghalau gerakan riddah serta berhasil memperluas wilayah Islam keluar Jazirah Arab. Pengumpulan lembaran suhuf, ayat-ayat suci Al-Quran yang berupa kulit kayu, tulang belulang, dan ada juga yang berupa tulisan di atas batu. Menyusun mushaf Al-Quran seperti yang dimiliki umat Islam sekarang. Menyejahterakan rakyat secara adil dengan membangun Baitul Mal serta memberdayakan zakat dan infak. Prestasi Khalifah Umar bin Khattab. Selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sasanid dari Persia yang mengakhiri masa kekaisaran Sasanid serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari kekaisaran Romawi Bizantium. Membentuk beberapa lembaga pemerintah diantaranya di bidang ekonomi seperti mendirikan Baitul Mal, mendirikan Departemen Keuangan dan Pajak, menetapkan anggaran penerimaan dan pengeluaran negara. Lembaga bidang sosial, mendirikan Departemen Pendidikan, Kehakiman, menunjuk Qadhi sebagai ketua peradilan. Lembaga bidang keamanan, membentuk angkatan perang yang tetap dan teratur, membagi wilayah kekuasaan Islam. Memulai penanggalan Hijriah pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Tahun 638 Masehi memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Membangun kota-kota berikut, diantaranya Basrah dan Kufah. Pembersihan etnis Yahudi dari Jazirah Arab. Umar bin Khattab pertama kalinya menyatukan umat Islam dengan satu imam dan sholat tarawih. Memperluas wilayah Islam mulai dari benua Asia yang meliputi Tabaristan, wilayah seberang Sungai Jihun, Harah, Kabul, Turkistan, dan Armenia. Benua Afrika meliputi Barkoh, Tripoli Barat, dan Nubah, serta benua Eropa meliputi Pulau Siprus dan Konstantinopel. Memperkuat pasukan muslimin angkatan laut. Membudayakan sistem musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menyeragamkan cara membaca Al-Quran yang ditandai dengan penyusunan ayat-ayatnya dalam satu mushaf. Pembukuan dan penggandaan mushaf Al-Quran yang sebelumnya masih berupa suhuf yang disimpannya di rumah Ummul Mukminin Hafsah sehingga kaum muslimin mengenalnya dengan mushaf Utsmani. Memperluaskan Masjid Nabawi di Madinah. Membangun fasilitas umum,
menertibkan pemerintahan dengan deskripsi pekerjaan yang jelas. Prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Saat menjabat sebagai Khalifah umat Islam, Ali segera memperbaiki sistem pemerintahan Islam mulai dari mengganti para pejabat yang kurang cakap dalam bekerja. Hal tersebut dilakukan guna membuat sistem pemerintahan selanjutnya berlangsung dengan efektif dan efisien. Membenahi pengelolaan keuangan negara atau Baitul Mal dengan cara menarik kembali harta atau tanah para pejabat yang dihadiahkan oleh pemerintah Utsman untuk kemaslahatan rakyat. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban. Mengembangkan kajian bahasa Arab menjadi sebuah kajian ilmu yang sistematis. Merumuskan kaidah-kaidah bahasa Arab yang sekarang lebih dikenal dengan nahwu atau ilmu tata bahasa dengan tujuan untuk mempermudah memahami bahasa Arab yang menjadi bahasa Al-Quran dan hadis. Ali juga erat kaitannya dengan pembangunan kota Kufah yang dicadangkan sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, serta ilmu pengetahuan lainnya. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Amin.